berjumpa Islam. Kafir. Allahu Akbar. Hai, Assalamualaikum pencinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsadayana. Oke, di video kali ini kita akan bahas film horor asal negeri jiran Malaysia yang paling top. Nah, penasaran seperti apa jalan ceritanya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita langsung diperlihatkan sebuah kecelakaan fatal yang menimpa keluarga Adam dan istrinya yang tampak sedang sekarat bernama Julaiha. Lalu Adam menghampiri sang istri dan mendampinginya untuk membacakan kalimat syahadat yang tentu saja membuatnya sangatlah bersedih. Singkat waktu, 3 bulan kemudian, Adam masih bersedih dan belum ikhlas atas kematian sang istri. Dan hal itu membuat imannya pun menurun dan bahkan menjadi jarang sholat di masjid berjamaah. Tetapi walaupun begitu, Adam dan anaknya yang bernama Amir selalu berziarah ke makam Julaiha untuk mendoakannya. Sementara itu, tampak penjaga makam bernama Pak Syah yang menatap aneh pada Adam dan membuat Adam pun merasa risih karenanya. Hingga saat Adam akan pulang, Pak Syah ini pun menyapa Adam. Nah, sekedar info ya, Adam ini suka meruqyah orang, termasuk pernah meruqyah istrinya Pak Syah ini. Singkat waktu, pada malam harinya, sahabat Adam bernama Azman datang untuk menasihati Adam yang sekarang sudah mulai berubah dan tampak mengalami penurunan iman. Bahkan, Azman pun menyarankan agar Adam memaafkan serta mengikhlaskan kepergian istrinya itu. Tapi sayangnya, Adam tetap merekadawang, tidak ikhlas dan tidak ridho atas kematian istrinya. Adam, kuatkan iman kau. Buang ke sifat dendam, buang ke sifat marah. Maafkan sudahlah, Adam. Tak, aku takkan maafkan, Mai. Keesokan harinya, Adam kembali sholat di masjid dan ngobrol dengan Imam Ali. Dan ia menasihati Adam untuk memaafkan orang yang telah menyebabkan istrinya meninggal. Namun lagi-lagi, di sini Adam tetap merekadawang. Bahkan, ia sampai bilang kalau Imam Ali belum pernah merasakan apa yang ia rasakan sekarang. Dan itu cukup berat baginya. Tapi walaupun begitu, Imam Ali tetap berusaha menasihatinya dengan sabar. Minta pertolongan dari Allah untuk lapangkan dada dan tenangkan hati, yang dia tidak akan bebankan seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Selepas kamu maafkan orang itu, Allah akan beri kamu petunjuk. Allah akan bukakan pintu hati kamu, insya Allah. Lalu di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Maria yang merupakan anak dari saudagar kaya bernama Pak Usman. Nah, istri Pak Usman diceritakan telah meninggal dunia, jadi ia menikah lagi dengan wanita yang muda bernama Jati. Tapi di sini Maria kesel karena usia ibu tirinya itu tidak jauh berbeda dengan dirinya. Sampai doi pun bingung harus panggil ibu atau kakak pada Jati. Walaupun saya dengan Maria umur hampir sebaya, tapi saya sayangkan dia macam anak saya sendiri. Nah, lalu saat berada di kantor, Maria dipanggil untuk menghadap atasannya yang bernama Fazli yang ternyata menyukai Maria. Selain itu juga, dia tahu kalau Maria sedang ada masalah dan merasa depresi sambil menunjukkan obat yang ia temukan. Ia pun meminta Maria untuk curhat padanya kalau ada masalah. Tapi sayangnya, cinta bertepuk sebelah tangan. You ada masalah bagi tahu I. Boleh you share dengan I, kongsi dengan I. I boleh tolong you. You tak perlu tahulah. You tahu I care pasal you kan? Apa saya tak layan I macam dulu? Maria, please. I nak keluar. Dan entah bagaimana dan kenapa, belakangan ini Maria selalu diganggu oleh makhluk gaib. Mulai dari ketika Maria berada di dalam lift yang tiba-tiba mati dan ada penampakan kaki melayang yang membuatnya ketakutan. Dan juga ada penampakan ketika Maria di jalan saat akan pulang. Sementara itu di rumah, Jati curhat pada Pak Usman kalau dirinya merasa tidak diterima sebagai ibu tiri dari Maria. Selain itu juga, Jati merasa heran karena Maria sangat sibuk mempelajari ayat-ayat serta hadis yang membahas tentang jin dan setan. Mendengar hal itu, tentu saja Pak Usman hanya berpendapat kalau anaknya itu lagi ada masalah saja.
Nah, di rumah Adam melihat Pak Syah yang ngabret, lari, dan membuat Adam pun merasa curiga. Lalu pada saat tidur, Adam kembali bermimpi buruk tentang kecelakaan, dan ia melihat istrinya yang berlumuran darah, dan sang istri pun meminta Adam untuk mengikhlaskannya, karena ini sudah menjadi takdir. Namun di sini, Adam masih belum ikhlas dan masih merindukannya. Tolong Zulaikha. Sebangunnya Adam dari mimpi buruk, ternyata Amir sudah ada di hadapannya dan memberitahukan kalau kakeknya yang bernama Arahim datang berkunjung. Nah, si bapak datang karena istrinya sering bermimpi buruk tentang Adam. Oleh karena itu, ia pun datang untuk menengok sang anak, sekalian nginep di rumah tersebut. Di lain tempat, tampak Fazli yang berkunjung ke rumah Maria, dan sebagai ibu, Zati pun berterima kasih pada Fazli karena telah menolong Maria kemarin malam. Namun di sini, tampaknya Maria masih tidak menyukai Fazli, dan bahkan di sini Fazli datang berencana untuk menikahi Maria. Namun Zati berpendapat bahwa ini bukanlah waktu yang tepat. Dia dah bincang dengan Maria pasal anak kahwin dengan dia. Aku faham, tapi sekarang bukan masanya. Lalu pada malam harinya, ketika Maria selesai sholat dan sedang berdoa, ia diganggu dengan pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Lalu kursi goyang yang ikut bergerak sendiri juga, dan tiba-tiba mendengar cerita Maria, Zati pun langsung ngabret menuju sumber suara, dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat anak tirinya itu tengah kerasukan. Sementara itu di tempat lain, Adam dihubungi oleh Imam Ali untuk dimintai bantuan untuk meruqyah Maria. Namun Adam sempat menolaknya. Nah, sang ayah yang mendengar percakapan Adam di telepon, ia langsung menasehatinya agar ia jangan menyia-nyiakan kelebihan yang telah Allah berikan pada Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat waktu sesampainya di TKP, ketika Adam sedang menanyakan kondisi dan kronologinya, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang cukup menyeramkan. Lalu tanpa membuang waktu, Adam dan Azman pun segera beraksi menuju ruangan yang dimana di sana tampak Maria yang sedang terduduk di pojokan. Setibanya di dalam, Azman meminta Maria untuk selalu berzikir dan berdoa. Jika tidak sanggup diucapkan, bacalah di dalam hati saja. Namun ketika Adam melihat wajah Maria, seketika Adam tahu kalau itu bukanlah Maria, melainkan iblis yang bersembunyi di dalam diri Maria. Dan saat Adam akan memulai meruqyahnya, seketika terdengar suara bising dari atap rumah dan Maria pun menghilang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jangan bersembunyi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Adam, Maria mana? La ilaha illallah. Melihat Maria yang kerasukan, mereka berdua pun langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun sayang, Azman yang tidak khusyuk akhirnya terpental. Dan alhamdulillahnya, Adam berhasil melumpuhkan iblis yang ada dalam diri Maria. Namun sebelum iblis itu cabut, ia mengingatkan kalau nanti akan datangnya Dajjal yang akan menyesatkan umat manusia. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ada satu lagi hamba Allah akan datang, Dajjal. Dia akan sesatkan umat Rasulullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu, Adam mengatakan pada Imam Ali kalau Maria terkena santet, dan Adam pun meminta untuk azan di setiap penjuru ruangan rumah. Nah, sebelum para ustadz ini pulang, Zati sempat curhat kalau Maria sempat diruqyah oleh orang lain, tapi keadaannya malah makin parah, dan Zati pun meminta Adam untuk kembali agar anak tirinya itu kembali pulih. Nah, pada pagi harinya, tampak Pak Rahim, ayah Adam, lagi ke Karatak, dan ia menemukan beberapa foto serta surat yang berisikan kerinduan Adam pada sang istri yang telah tiada. Melihat hal itu, Adam pun langsung merebut semuanya dari tangan sang ayah dan kuku lutus. Ayah memang selalu fikir buruk pasal Adam. Kalau tak, takkanlah ayah masuk bilik Adam ni. Salah ke seorang suami rindukan pada arwah isteri dia? Mereka barunya meninggal, ayah. Sepatutnya dalam keadaan sekarang ni, ayah bagi Adam semangat, bukannya dengan... Sementara itu di rumah Maria, tampak Zati mencari barangnya yang hilang, dan ia pun menuduh Maria yang telah mengambil barangnya. Padahal Maria sudah bersumpah bahwa ia tidak mengambilnya. Lalu di tempat lain, Fazli yang sedang muram dihampiri oleh kedua temannya dan dibuat kesal oleh ocehan kedua temannya itu yang menyangkut Maria. Dan tak ayal, Fazli pun langsung menyerang temannya itu seperti orang yang kerasukan.
Ali. Hei, mampus. Aku cakap sudah. Malam harinya, Amir datang menghampiri sang ayah kalau ia bermimpi bahwa ibunya akan datang malam ini. Dan Adam pun menjelaskan kalau itu hanyalah sekedar mimpi. Lalu Adam menyuruh Amir untuk tidur dengan kakeknya. Namun ketika Adam dan Amir keluar kamar, tiba-tiba ada suara seseorang yang mengucapkan salam yang ternyata Waalaikumsalam. Jangan jawab, Mei. Ayah, Atuk ada dalam bilik dia, Mei. Ayah, Atuk. Kami tunggu sini. Nah, di sisi lain, Jati yang melihat Maria pergi keluar rumah malam-malam, langsung ia menghampirinya dan menyapanya. Namun Maria hanya diam saja, dan ketika Jati meminta maaf pada Maria, tiba-tiba ia justru malah kembali kerasukan dan menyerang Jati sampai menyeretnya. Hati kau busuk, sebusuk-busuk bangkai anjing hitam. Lalu tampak Fazli yang sedang teteleponan dengan Maria dan ia mengatakan kalau dirinya siap serta ikhlas untuk menikahi Maria. Namun Maria yang lagi kerasukan iblis justru membuat fitnah dengan mengatakan kalau dirinya tidak mau menikah dengan Fazli karena ia sudah tidur bareng dengan Ustadz yang telah meruqyahnya, yaitu Adam. Mendengar hal itu, tentu saja Fazli pun kesal dan marah. Nah, sementara itu di kamar, Jati kembali curhat pada suaminya soal Maria dan Jati pun merasa bersalah pada Maria karena telah menuduh mengambil barang miliknya yang ternyata barang hidup itu telah diambil oleh Imam Ali. Dan benar saja, ketika Imam Ali sedang mengendarai mobil, ia diganggu oleh makhluk gaib yang membuatnya ruas. Singkat cerita, akhirnya Adam kembali dipanggil untuk meruqyah Maria yang tampak sedang berbaring. Namun saat Adam akan meruqyah Maria dengan membacakan air doa, tiba-tiba iblis dalam Maria menolak dan tubuh Maria bergerak tak karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kau adalah musuh aku yang terbesar di atas muka bumi. Orang-orang beriman. Dan alhamdulillahnya setelah dibacakan ayat suci Al-Quran, akhirnya Adam pun berhasil mengeluarkan iblis dalam diri Maria. Dan tiba-tiba aku berlindung denganmu ya Allah. Cepat hati, belakang. Ya, tak hanya itu saja. Secara tiba-tiba ternyata Pak Usman menghilang. Dan hal itu membuat mereka semua kebingungan. Dan entah kesal dengan yang terjadi atau apa, Adam pun akhirnya pergi dari sana. Nah, saat di perjalanan, Adam mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan dari Ajman kalau Imam Ali telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Adam pun merasa jika kematian Imam Ali ini ada kaitannya dengan keluarga Pak Usman. Lalu tak lama kemudian, Amir menelpon Adam kalau dirinya sendirian di rumah dan sang kakek sedang keluar pergi entah kemana. Lalu Amir pun mencoba menenangkan ayahnya jika kini Amir sedang bersama ibunya di rumah. Nah, mendengar hal itu, Adam pun marah pada Amir karena Amir selalu membahas tentang ibunya yang telah meninggal. Karena terpancing emosi jiwa, akhirnya Adam pun melakukan sesuatu yang di luar nulur, yaitu dengan menggali makam istrinya dan membawa pulang untuk diserahkan pada sang anak. Lalu Adam memaksa Amir untuk mencium jenazah ibunya itu dengan tujuan agar Amir tidak kepikiran lagi dengan sosok ibunya. Dan keributan ayah dan anak pun terjadi, yang dimana Amir akhirnya mencakar wajah ayahnya dan Adam yang emosi pun malah mencekik anaknya. Dan tiba-tiba Mampus! Mati kau! ya, ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk. Lalu singkat cerita, setelah pemakaman Imam Ali, Adam melihat ayahnya yang sedang mengobrol dengan Pak Syah dengan sangat serius.
Dan di waktu yang bersamaan, datang juga pihak kepolisian yang ingin bertanya pada Adam tentang hilangnya Pak Usman. Nah, saat Adam yang akan pulang, ia dihampiri oleh si Fazli yang petatang pententeng langsung menuduh Adam telah merusak Maria dengan tidur dengannya. Namun di sini Adam mencoba menjelaskan kalau semua itu tidaklah benar dan jangan percaya karena jiwa Maria sedang dirasuki oleh iblis. Namun sayang, si Fazli yang sedang emosi jiwa ini tidak mau mendengar ucapan dan penjelasan dari Adam. Orang munafik macam kau ni, banyak mana perempuan kau rosakkan dah? Mari ada cerita semua dekat aku. Astagfirullah. Tiba-tiba tuduh fitnah saya macam ni. Jangan percaya dengan semua yang dia cakap. Mungkin apa yang dia beritahu bukan dari dia, tapi syaitan. Sementara itu, Maria yang sedang minum obat antidepresi dikagetkan dengan kemunculan sosok yang membuatnya ruas dan parno. Bahkan ketika Maria melihat emaknya, ia menyangka kalau ibu tirinya itu akan menghabisinya dengan pisau. Kau pergi! Kalau kau apa-apakan aku bunuh kau! Astagfirullahaladzim, Maria. Kenapa dengan kau ni? Aku nak bagi kau minum Yasin ni. Lalu di tempat lain, Adam yang masih teringat dengan perkataan si Fazli ini pun tampak kesal. Hingga sang ayah yang hendak bercerita sesuatu hal pada anaknya itu langsung disanggahnya. Karena bila ayahnya ingin membicarakan tentang Pak Syah, ia tidak mau. Karena menurutnya Pak Syah adalah orang yang telah menyelinap masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. Namun belum sempat sang ayah menjelaskan, Adam kembali diberi kabar kalau Pak Usman telah ditemukan. Singkat waktu, Adam kembali ke kediaman Pak Usman dan mereka mengatakan kalau Pak Usman sudah kembali pulang, tapi sikapnya menjadi berbeda dan ketika Adam mengecek ke kamarnya, ia justru tidak menemukan keberadaan Pak Usman dan di sana hanya ada kopiah yang tergeletak di lantai. Namun saat Adam keluar dari kamar, kopiah itu tiba-tiba saja berubah menjadi batu nisan. Lalu tak lama kemudian, Adam menerima telepon dari Zati yang memberitahukan bahwa Maria sedang berada di rumah sakit. Nah, lalu tadi Adam berbicara dengan siapa? Sementara itu, Maria yang berada di rumah sakit, ia mendapatkan teror yang cukup mengerikan dan membuatnya ngabret lari ketakutan hingga nyasar sampai ke kamar mayat. Nah, Adam yang telah sampai di rumah sakit kembali dibuat bingung karena entah bagaimana Maria justru menghilang dan hal itu membuat Adam pun semakin stres hingga akhirnya ia pun menekan Zati untuk berbicara sembari menunjukkan sebuah kotak yang waktu itu Zati cari. Nah, tentu saja Adam yang mengetahui kalau jimat itu milik Zati membuat Adam pun merasa kecewa dan sangat marah. Tak lama kemudian, setelah Zati pergi, Adam menerima telepon dari Maria dan minta tolong agar Adam datang ke sebuah gedung tua untuk mengatakan sebuah rahasia. Mendengar hal itu, Adam pun langsung bergegas menuju tempat yang ia tuju. Namun di tengah perjalanan, Adam mendapat panggilan telepon dari sang ayah yang ingin bertemu dengan Adam saat itu juga. Karena ia dan Pasha ingin mengatakan sesuatu yang penting. Namun sayang, Adam justru menolaknya karena disebabkan ada hal yang lebih penting yang dimana ia harus menemui Maria. Singkat cerita, sesampainya Adam di tempat tujuan, Adam pun akhirnya bertemu dengan Maria, yang dimana ia justru mengatakan kalau dirinya tengah berusaha mencari jalan keluar dari gedung tua tersebut. Namun saat Adam dan Maria sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba Adam dikagetkan dengan sosok Maria yang sudah berada jauh darinya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Kita pusing tempat sama ke Maria? Nah, Adam yang tiba-tiba terseret ke sebuah tempat yang dimana di sana terdapat banyak sekali mayat yang sudah membusuk. Lalu tak lama kemudian terdengar suara teriakan Maria yang ternyata Maria sudah jatuh ke lantai dasar. Dan disinilah terungkap fakta ketika Maria mengalami sakaratul maut. Maria di sini justru mengatakan bahwa kecelakaan yang mengakibatkan istrinya Adam meninggal itu semua disebabkan oleh dirinya. Maafkan saya. Sebenarnya saya orang yang langgar kereta Ustaz dulu.
Mendengar hal itu tentu saja membuat Adam pun shock dan bertanya mengapa Maria melakukan hal tersebut. Dan sebelum selesai Maria berkata jujur, tiba-tiba Pak Usman muncul. Dan yang membuat Adam terkejut adalah ternyata Pak Usman lah yang berada di balik semua kecelakaan tersebut untuk membuat Adam meninggal dalam kecelakaan itu. Namun sayang, ternyata Adam malah selamat dan hal itu membuat Pak Usman pun kesal. Dan parahnya lagi, Pak Usman jugalah yang telah menyantet anaknya sendiri dikarenakan Maria telah bertobat dan tidak mau menyembah setan seperti Pak Usman lakukan. Biar miskin harta, jangan miskin jiwa Pak Osman. Nah, di sini Adam tetap mencoba untuk menasihati Pak Usman. Namun sayangnya, Pak Usman yang telah bersekutu dengan setan ini justru memanggil iblis untuk menyerang Adam. Tanamkan rasa was-was dalam hati kau, Adam. Dengarkan bisikan iblis. Kita akan sisihkan orang yang bertawakal pada dia. Aziz sadaka ya iblis. Tolong aku Allah. La haula wala quwata illa billah. Di sini Pak Usman sangat kesal dan geram karena iman Adam begitu kuat. Lalu Pak Usman pun berusaha memancing emosi Adam agar Adam merasa dendam kepada dirinya. Namun Adam terus berzikir dan menyebut nama Allah. Dan ketika Pak Usman akan menghabisi Adam, tiba-tiba Tanamkan sifat dendam kau pada aku dan pada mereka yang dah bunuh keluarga kau. Nah, tak lama kemudian, ayahnya Adam dan Pak Syah datang. Lalu Adam pun memberitahu ayahnya kalau kecelakaan yang membuat istrinya meninggal itu disebabkan oleh Maria, dan Adam pun kini telah memaafkannya. Namun di sini, sang ayah pun memberitahu sesuatu. Jika selama ini Adam lupa bahwa anaknya pun ikut menjadi korban kecelakaan tersebut, dan Amir ternyata telah meninggal dunia bersama ibunya. Dan selama ini, Adam hanya berhalusinasi tentang anaknya, dan film pun tamat. Ya Allah, Tuhan yang maha hidup dan yang maha berdiri. Dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang film Munafik ini? Ambil baiknya, buang buruknya, dan jauhi sifat munafik. Dan tidak lupa, saya ingatkan lagi, jangan pernah bersekutu dengan iblis ataupun setan. Karena itu adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni. Dan film ini mendapatkan rating 6,6 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video seru lainnya. Jangan lupa subrek, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.